Karena hari ini banyak orang lebih mementingkan apa dibandingkan siapa. Contoh, nyalon Bupati Pelalawan, siapa calonnya? Pak Sukri. Aku nggak penting siapa calonnya, yang penting aku bisa dapat apa. Ini mindset yang salah. Adanya siapa itu pasti ada apa. Kalau ada siapa pasti ada apa-apanya. Karena adanya apa itu untuk diberikan kepada siapa. Apa itu penting, siapa lebih penting. Adanya apa untuk diberikan kepada siapa. Kalau ada siapa pasti ada apa-apanya. Sekarang lebih penting mana, apa atau siapa? Jelas siapa. Pengajian ada konsumsinya, ada snacknya, itu apa? Jamaahnya siapa? Ada konsumsi, nggak ada jamaah, pengajian nggak bisa jalan. Ada jamaah, nggak ada konsumsi, pengajian bisa jalan. Paling jamaah cuman bilang pengajian moloi katan. Kenapa? Karena nggak ada suguhan. Karena orang Jawa itu mengatakan ngamal yang orang ngemil ngomel, ngaji yang orang nguntal ngantuk, logika tanpa logistik logok. Yang kita jemput sudah pun tiba, yang dipesan pun sudah datang. Maka dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus sahabat saya Bapak Bupati. Saya dari kemarin menerka-nerka Sukri atau Zukri, karena antara S dan Z itu tentunya bermakna yang berbeda. Kalau Sukri mungkin dari kalimat sukron, artinya terima kasih. Artinya kemarin rakyat milih beliau, diterima, hari ini sudah menjabat berarti harus ngasih, kira-kira begitu. Kalau dilihat dari stylenya, sarungnya merah, bajunya putih, serbanya hijau. Ini perpaduan antara orang PDI dan orang NU. Walaupun bajunya merah, jasadnya merah, insya Allah hatinya hijau kayak NU. Amin. Seluruh panitia pengajian dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama ke-96 sekaligus haul masyayikh yang saya banggakan, seluruh pengurus PCNU, berikut banom-banomnya, ada muslimat, fatayat, ansor, banser. Mas Banser duduk saja, nggak apa-apa, nggak usah berdiri.
Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa. Ini dari tadi mic-nya hidup mati, kelihatan anggarannya pas-pasan. Coba ini mungkin baterainya atau dasnya tukang sound sistemnya yang salah. Cek, itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodalin banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodalin banyak diambil temannya. Tolong mbak-mbak dan mas-mas jangan berdekat-dekatan, nanti sayang loh. Ini lemune ya Allah. Tapi nggak apa-apa mbak, ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya apa? Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Ya Allah, sama kok weteng kabeh kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Cewek gemuk itu sekarang Pak Bupati lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau kamu punya istri gemuk, subhanallah, 30 menit mau keloni kram sih kayaknya. Cek, mudah-mudahan nggak mati lagi. Kalau ini soundnya mati, tukang soundnya tak matiin. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kenapa saya ngomong cinta? Apa bu? Mas, duduk aja mas, kasihan jandanya mas. Saya tadi begitu naik panggung dengerin kayak Misbah, saya fokus justru kepada terotnya. Kenapa warnanya ungu? Karena ungu itu kan warna janda. Apakah ini pertanda di kawasan Pelalapan banyak janda? Tadi Pak Bupati bilang kalau pajak APBD untuk ngurusi janda-janda tua. Pertanyaannya, janda muda diopenin sama siapa? Bupatinya. Karena memang inilah hidup Pak Kiai Misbah. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Saya tadi ngomong apa? Janda. Yang benar, yomen cangkem-cangkem gitu. Kenapa saya ngomong cinta? Tingkatan tertinggi dari sebuah ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah, itu adalah rasa cinta. Hari ini begitu banyak orang beribadah itu transaksional. Kenapa kamu sedekah? Jawabannya pasti supaya dapat kembalian yang lebih banyak. Kalau seperti itu nggak ada bedanya dengan rentenir, nggak ada bedanya dengan pinjaman online, pinjol. Selalu ketika kita beribadah ada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Padahal dikatakan ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amal. Dunia itu ladangnya amal, gak ada pahala, dan akhirat itu ladangnya pahala, gak ada amal. Artinya apa? Kewajiban kita beribadah itu semata-mata hanya untuk li'i'la'i mardotillah, liridhaillah, bukan yang lain. Maka setiap kali kita niat pasti ujungnya adalah lillahi ta'ala. Anda keluar dari rumah pamit sama suaminya, Beb, saya pengajian, mic-nya modar lagi Beb.
Ini saya curiga, sonnya mau tamati karena nggak ada anggarannya, apalagi untuk kiainya. Lillahi ta'ala matamu. Belum selesai, Cok. Belum. Wayai. Ini kalau nggak salah ini baterainya ini lemah. Jangan-jangan tukang sonnya ini lemah sahabat. Kalau kita keluar rumah, doa yang kita baca apa Bapak Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Cek, lebih bosok ternyata dan. Cek. Lillah. Kalau kita niat sholat duha, seringkali ketika kita ditanya, kenapa Anda sholat duha? Jawabannya biasanya apa Pak Bupati? Supaya rezekinya lancar. Padahal niat kita sholat duha apa? Usolli sunatad duha rakaataini lillahi. Kalau saya mempraktekkan dalam keseharian saya, ketika ditanya, kenapa ente sholat duha? Untuk Allah. Kalau toh gara-gara sholat duha kita rezekinya lancar, itu urusan Allah, itu bonus. Karena apa? Adunya darul amal, ladangnya amal, la jaza. Kalau kemudian Anda sedekah rezekinya lancar, itu mohon maaf, itu bukan balasan orang bersedekah, tapi rihul qabul, bau bahwa amal Anda diterima oleh Allah. Jadi kalau Anda ada kotak infak, mau nyumbang pesantren, di belakang sana kamu ngasih, niatnya apa? Lillahi ta'ala. Jangan hitung-hitungan, kan kalian aneh. Kalau lihat kebun binatang, niatnya lihat monyet, bayarnya 100.000. Pengajian lihat kiai, ada kotak infak, masukin 1.000. Coba kebayang nggak? Lihat monyet 100.000, lihat kiai 1.000. Lebih mahal kiai apa monyet? Kan gancok. Kenapa munyok lebih dihargai daripada kiai? Sakitnya tuh di sini. Begitu kotak infak jalan, buka dompet, ada pilihan uang 100.000, 50.000, 20.000, 5.000. Mana yang Anda masukkan? 5.000. Bener Bu? Kadang-kadang malah cuma 1.000. Ibu-ibu hati-hati, 1.000 itu gambarnya Patimura bawa pedang. Kadang-kadang ibu-ibu nyimpennya di dalam kotang. Hati-hati, susumu dibacokin karo Patimura. Terutama ibu-ibu muslimat itu hati-hati. Saya itu lihat muslimat atau fatayat gak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Makanya biasanya kalau pengajian sikile diselonjorke, nah itu kan kelihatan jelas asam urat. Orang rumang sani tungkae meletek-meletek yuk. Buayane matching, bajune muslimat, maskere muslimat, simpake muslimat. Niat ini yang kemudian hari ini harus kita benahi. Karena apa? Karena basically pada dasarnya ibadah itu diterima oleh Allah berdasarkan niatnya. Innamal a'malu ini. Kita begitu gampang mengatakan amal itu berdasarkan niat, tetapi prakteknya kita sering salah niat. Kalau Pak Bupati begitu mati lagi ini mic, lama-lama saya emosi nih Pak Bupati. Tapi saya lihat ini beragam, ada kopiahnya yang NU, itu kayak bakul sate tinggi banget. Itu mendas apa menara Eiffel ya. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Ketika Pak Bupati dilantik jadi bupati, kalimat pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mencalonkan bupati niat karena Allah, kemudian terpilih jadi bupati karena Allah, bertugas diawasi oleh Allah, dan pada akhirnya ketika selesai saya langsung pertanggungjawabkan di padang mahsyar besok juga karena Allah. Kalau begitu enak jadi bupati.
Hari ini kenapa kemudian banyak orang korupsi? Karena jelas dia menjabat sebagai bupati tidak lillahi ta'ala. Tetapi apa? Karena sesuatu. Ini Pak Kombes kok jadi panitia mic? Cek. Ini sebenarnya suaranya lebih ringan, ini berat. Kalau ini mic-nya Pak Bupati, ini Pak Camat. Karena hidupnya Pak Camat lebih ngenes daripada Pak Bupati biasanya. Apalagi lurah. Kalau lurah itu fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Ada Pak Lurah di sini? Mana wajahnya? Oh, di belakang. Hati-hati Pak Lurah, di Indonesia sekian ratus kepala desa itu masuk penjara gara-gara dana desa. Hati-hati Pak Lurah ya. Saya tidak mengancam, hanya mengingatkan ya Pak Lurah ya. Apalagi tadi bupatinya udah bilang jalannya mau dibangun. Itulah bedanya Jakarta dengan Pelalawan. Kalau Pelalawan banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Insya Allah baru 8 bulan menjabat sudah mau dibenahi. Amin. 2024 nyalon lagi Pak Bupati. Nyalon. Gampang Pak, kontrak Gus Miftah yang mahal selesai Pak. Bupatinya batin, dia ini asu. Los rewel. Nah, basically pada dasarnya niat itu mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dipraktekkan. Lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala itu menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah, sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang sulit menjadi tidak sulit, sesuatu yang tadinya problem menjadi solusi, manakala basicnya adalah lillahi ta'ala. Jadi hitung-hitungannya adalah ketika Anda sholat duha, niatnya apa? Lillah. Kalau toh kemudian gara-gara duha rezekimu lancar, itu hak prerogatifnya Allah. Kalau gara-gara Pak Bupati jadi bupati rezekinya min haitsu la yahtasib, itu urusannya Allah. Maka kemudian yang perlu kita lihat adalah Allah berfirman, am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ada salah satu diksi kalimat di ayat ini yang menurut saya agak aneh. Anehnya di mana? Ketika Yakub mau mati, dia mengatakan kepada anaknya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Menurut perkiraan para mufasir, seharusnya menggunakan kalimat man ta'budun, siapa yang kamu sembah. Harusnya menggunakan siapa, tetapi diksi ayatnya adalah apa. Kenapa Allah menggunakan apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah? Karena hari ini banyak orang lebih mementingkan apa dibandingkan siapa. Contoh, nyalon Bupati Pelalawan. Siapa calonnya? Pak Sukri. Aku nggak penting siapa calonnya, yang penting aku bisa dapat apa. Ini mindset yang salah. Adanya siapa, itu pasti ada apa. Kalau ada siapa, pasti ada apa-apanya. Karena adanya apa itu untuk diberikan kepada siapa. Apa itu penting, siapa lebih penting. Adanya apa untuk diberikan kepada siapa. Kalau ada siapa, pasti ada apa-apanya. Sekarang lebih penting mana? Apa atau siapa? Jelas siapa. Pengajian, ada konsumsinya, ada snacknya. Itu apa? Jamaahnya siapa? Ada konsumsi, nggak ada jamaah, pengajian nggak bisa jalan. Ada jamaah, nggak ada konsumsi, pengajian bisa jalan. Paling jamaah cuma bilang pengajian moloi katan. Kenapa? Karena nggak ada suguhan. Karena orang Jawa itu mengatakan ngamal yang orang ngemil ngomel, ngaji yang orang nguntal ngantuk, logika tanpa logistik logok-logok. Maka kewajiban kita sebenarnya adalah beramal. Contoh begini, bahwa kemudian apa ini pasti dikasih oleh Allah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kecamatan mana ini Pak? Bui. Bui. Kecamatan Ukui. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Anda hidup di dunia ini atas keinginan sendiri atau atas undangan Allah? Atas undangan Allah. Berarti siapa yang menjamin hidupnya Bapak Ibu? Allah.
Yang menjamin apa-apanya Bapak Ibu ini siapa? Allah. Cara sederhana yang paling bisa saya contohkan adalah ketika Bapak Ibu diundang selamatan oleh tetangganya, nggak usah mikir berkat. Kenapa? Karena berkat urusan panitia yang ngundang. Kewajiban Anda berangkat, pasti kebagian, asalkan duduknya tidak pindah-pindah. Nanti panitianya pusing, bro. Gus Miftah datang ke sini atas undangan siapa? Panitia. Maka Gus Miftah nggak usah mikir amplop. Kenapa? Karena amplop yang mikir panitia. Kalau Gus Miftah ikut mikir, malah dikira panitia. Kalau Pak Bupati pengen dapat pahala, juga harus menambahinya. Kalau sampai tidak nambahi, bisa dilaporkan polisi. Pasal 352, apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Pokoknya kalau bupati digarap bisa ketawa, besok nyalon jadi lagi. Tapi kalau digarapi begini, hati-hati, stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Oh, di sana ada orang, Pak. Banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian mindsetnya, pola pikirnya adalah melakukan yang terbaik. Tetaplah berbuat baik walaupun orang tidak membalasnya dengan kebaikan. Yakinlah Allah akan membalas kebaikanmu. Kewajiban kita itu ikhtiar, usaha, ibadah, sudah. Urusan pahala, urusan balasan, itu urusan Allah. Maka Gus Miftah punya quote, apa quote-nya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Artinya apa? Kenapa Pak Zukri baru terpilih jadi bupati sekarang? Karena menurut Allah sudah ada kepantasan. Mungkin kalau 10 tahun lalu nyalon, belum akan dijadikan oleh Allah. Kenapa? Karena saat itu belum dianggap pantas oleh Allah. 2015 saya gemuk, berat badan saya 105 kilo Pak Bupati, 105 kilo. Makanya kalau kenapa kalau ngomong lemu saya fasih, karena saya pernah lemu. Biasanya orang gemuk itu kalau foto posenya miring supaya tidak kelihatan perutnya. Orang gemuk itu perutnya rata, maksudnya apa? Rata-rata lemak. Santai Pak Bupati, karena ada orang gemuk saya agak lega. Kenapa? Nanti kalau panggungnya mau rubuh, lah ini ada cadangannya Pak. Saat itu saya 105 kilo. Kiai saya bilang, nak, mbok nafsumu direm. Manusia itu bisa selamat kalau dia bisa menahan 2 nafsu minimal, nafsu perut dan nafsu bawahnya perut. Angel. Makanya kalau saya ditanya sama wartawan ketika saya di Belanda tahun 2018, Gus Miftah pengajian di lokalisasi dan klub malam. Saya jujur mau tanya, sebenarnya pengen apa enggak? Saya jawab, ya pengen. Terus gimana? Ya ngempet. Masa kiai ngacengan? Ajar Jum. Manusia itu bisa selamat minimal kalau dia bisa menahan diri dari 2 hal, nafsu perut dan bawah perut. Kalau bawah perut saya teruji, sudah 22 tahun saya pengajian di lokalisasi dan klub malam. Never mind, it does not matter. Bahasa orang-orang Ukui apa? No what. Kalau bahasanya kayak misbah, lah baksabi, gak ada masalah, mafi muskilah, kata orang Arab, aman. Makanya istri saya tetap 1.
Kenapa? Karena saya tipe cowok setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena banyak kamera. Karena aku ngeri. Pak Bupati itu kalau di kantor tegas, galak sama bawahan, kepala dinas. Di rumah ketemu istri. Saya juga sama, bro. Yang perlu diingat adalah cewek itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Cowok kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya orang bilang apa? Lali rupane eling rasane. Ya tetap seperti kita Pak Bupati, istri tetap satu. Daripada yang punya istri dua itu biasanya eling lan waspodo. Eling marang istri muda, waspodo marang mbok tuwa. Sudahlah, sepandai-pandainya Anda menyimpan istri tua, sepandai-pandainya Anda menyimpan istri muda, tetap pada akhirnya tetap tua. Saya kan nanya sama teman-teman saya kiai yang istrinya banyak, istrinya dua. Saya tanya, kenapa sih istri kamu banyak? Iya Gus, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Maksudnya apa? Diwaca angel, dibuat dosa. Makanya Quran tuanya disimpan, yang dibaca Quran yang muda. Tapi ingat ya, tadi Pak Bupati ngomong janda. Jangan sampai para suami niatnya menolong para janda, tapi mengakibatkan janda baru. Siapa? Istrimu. Wong lanang rungokno kupingmu. Aku sing ganteng ngempet kok. Pengen Kalau saya nunggu takdir Pak Bupati. Kalau memang ada takdir, mana mungkin saya bisa menolak takdir? Kalau nggak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Tolong Pak Bupati catat, ingat-ingat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju, saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebab jaminannya. Setuju Bu? Tadi bilang setuju, sekarang bilang enggak. Supaya suamimu tidak menikah lagi, dilanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Tuh dengerin. Hati-hati nih Pak Bupati, gara-gara layangan putus. Wow. Suami dicurigai mulu. Kalau dulu orang Jawa Pak Kiai keluar dari rumah nggak bawa keris, merasa nggak nyaman. Maka banyak orang mengatakan bawa keris itu musyrik. Sekarang sebaliknya, kalau dulu keluar rumah nggak bawa keris nggak nyaman, sekarang para suami keluar rumah ketinggalan HP nggak nyaman. Takut OTT, operasi tangkap tangan. Sama siapa? Istri di rumah. Apalagi sekarang para istri sudah pinter mencari uang, jadi dimanapun suami naruh ketahuan. Apalagi yang jilbabnya hijau. Yang jilbabnya pink, insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dipantaskan dulu amalnya. Kalau
siapanya sudah jadi, maka apanya akan nyusul. Contoh yang paling gampang begini, saya kasih contoh cangkir. Kok kopinya udah dingin, minta yang panas dong. Kopinya, cangkirnya batik, seperti kalian batik kakean pola. Bro, minta kopi panas. Jangan pernah kau sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Masuk deh. Mbak Pataya tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Itulah Pak Bupati, rakyat itu dibuat seneng, dibuat ketawa, terakhir langsung kita pukul pakai pajak, biar selesai. Tapi dibuat bahagia dulu Pak. Setuju kalau besok Pak Bupati bikin pengajian sendiri? Saya hanya menyampaikan aspirasi ya Pak. Loh, kurang ajar guys. Tandai Pak. Kamu ngomong kok bener gitu loh. Cangkem ya. Pak Bupati aja Pak Bupati. Ada Pak Bupati. Yang kecil aja Pak, itu terlalu besar Pak. Kalau di Jogja itu kalau cangkir Bupati, kalau gelas gitu angkringan Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya contohkan cangkir. Kenapa saya tadi sampaikan pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Cangkir kalau dia bersih, maka apapun minumannya bisa masuk. Mau kopi, teh, soft drink, es buah, semuanya bisa masuk. Kenapa? Karena wadahnya bersih. Dan kalau toh kemudian dikasih minuman di dalamnya, bisa dimanfaatkan. Kenapa? Bisa diminum, sebab wadahnya bersih. Tapi kalau kemudian gelasnya kotor, cangkirnya kotor, walaupun ada teh, ada kopi, ada soft drink, ada soft teh, ini pasti nggak bisa masuk. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Supaya wadahnya ini manfaat, dibersihkan dulu. Makanya kamu hari ini yang merasa hidupmu susah, banyak masalah, jomblo, nggak dapat pasangan, bersihkanlah wadahmu. Kamu jomblo, nggak PDKT sama Allah, malah kamu bayangin Gisel terus. Ruang kupingmu, kamu segera menikah. Sudah mau kiamat, mosok mau nguyuh tok. Rano bedane karo kran. Rugi lah sunat. Pak Bupati pengen nambah kok. Aku yo ho. Langsung Pak Bupati WA istrinya, sumpah mah ini cuma guyon mah. Kopi mana kopi? Oh belum. Cocok cangkem. Kalau jeneng warganya Pak Bupati. Kalau warganya bahagia kan bupatinya bahagia. Amin. Jadi yang di sana pakai kacamata hitam siapa itu? Malah kayak tukang las. Karena melu-melu saya, ya beda kan aku ganteng. Saya sering ditanya Pak Bupati, kenapa sih Gus selalu pakai kacamata hitam? Iya, kenapa? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Ya, dibenahi dulu wadahnya. Kalau sudah pantas, maka Allah akan memantaskan. Dulu kiai saya yang ngasih syarat, kalau kamu bisa menetralisir, meminimalisir, mengeliminir nafsu perut dan nafsu bawah perut, kamu selamat. Alhamdulillah. Akhirnya tahun 2017 saya kurus seperti sekarang ini. Berat badan saya hanya 73 kilo. Dulunya 105 kilo. Saya puasa Daud, saya ngerowot, nggak makan nasi, saya nggak makan gula, nggak minum gula, ngurangi minyak, ngurangi garam.
Dalam waktu 8 bulan Pak Bupati turun 30 kilo. Kalau ibu-ibu itu berat Jos, harus puasa daun nggak makan nasi. Ada nggak cara yang paling gampang supaya kurus? Ada. Apa? Suamimu menikah lagi. Itu pasti kurus karena pikiran. 3 bulan kurus, 5 bulan stroke, 7 bulan modar. Ya, maka hari ini tadi ada pembangunan di belakang, saya mau ngaji tentang NO dan lain-lain. Yuk kita selawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kopi panas segera datang. Al-Fatihah. Ini loh, dia ini ganteng tutup degan yoping loh. Hancur. Orang sini penggemar pink Pak Bupati. Ini woman. Tapi nggak apa-apalah, apapun keadaannya cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Saudara Nabi Muhammad. Tim Hadro siap? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Apa? Lagu lama? Kasetnya sudah hilang. Lagu baru. Ini lagu apa? Kartonya nomor do janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe blumah, nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Yalah apa? Pak Bupati seneng apa? Los Dol? Saya bisa Pak Bupati. Los dol dan lanjut lehmu maksiat, tutup no senengmu rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandani iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Hodar ya. Apa? Lagu apa? Mundur alon-alon? Bisa. Aku ngati modiar meneh niku. Aku ngaji alon-alon merko sadar aku sapa santri sing urung. Sok tahu. Kan aku kaget. Kamu tuh gak usah terlalu semangat, anggaranmu gak jelas. Oh baru ngasih contoh jeduk, bukan? Dan akhirnya kopinya datang. Pinjam yang hijau Pak Bupati. NO boyo hijau. Yang nyuguh kopi berkumis. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Yaudah yuk, ganti lagu langsung ditabui. Kalau bagus, tak doakan besok istri kamu insya Allah cantik. Janda anak 15. Yele, ditinggal rapi versi Gus Miftah. Siap-siap. Atiku rasane loro, nyawan konco adoh karo agama, randuwe tata krama Qur'ane ra
sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik makom waghfir lana ma ya wasi'al karami huwal turja safatu likuli haulim minal ahwali apa iki wis jamane cacahan nom kelangan akhlake wong tua sing seneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji semua tangan diangkat. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habib turja safatu likuli ahwali muta. Hadroh berhenti, jamaah yang kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal turja safa'atuhu likuli haulim minal ahwali muta. Yang sana kurang kenceng, bareng-barengnya lebih panter lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al yang belakang huwal habib turja safa'atuhu likuli haulim minal ahwali muta. Yang jomblo mau ngambiar versi aslinya li atiku rasane ngono nyawang kowe rapi karo wong liya nangis getih eloku remo ajur rasamu kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Sholawat sing banter bareng-bareng. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likuli haulim minal ahwali muta. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya di langit teriak Pak Bupati, buka tidik ngopi dulu. Ya Allah santai.
kok elak gawe tok. Wis angel. Pak Bupati, jadilah bupati seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Tambahi. Langsung bupati berbisik sama kiai sebelahnya, tolong besok jangan diundang lagi. Wani biro, NPWP nomor piro wani biro. Banser ireng, kacamata ireng. Aduh capek. Jangan takut menjadi hitam. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan daripada panu. Nah, ini Harlah NU. Itu bangun apa, Yai? Tadi bangun apa tadi? Pesantren. Oke, foto bangun pesantren. Ya. Saya tadi peletakan batu pertama sama Pak Bupati di situ. Ada, saya nyumbang 10 juta. Mana dompetku untuk pesantren? Antarku mana? Asistenku mana? Tadi asistenku mana? Mas Aris mana Mas Aris? Nah. Pengajian dong di amplop malah nyumbang. Oke. Pengalaman buruk. Saya nyumbang 10 pati. Mana Kiai Sudori tadi? Tadi. Kan teorinya jelas, manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Saya ngasih 10 juta Pak Bupati 10 kali lipat. Setuju? Mohon dicatat Pak Bupati. Kalau enggak dilakukan berarti Anda mengkhianati amanat rakyat, Pak. Insya Allah senang yang saya punya sahabat baru Pak Bupati. Bermujung. Jadi begini Bapak Ibu, saya hanya berangkat dari satu hadis saja supaya semuanya kita bisa berkontribusi untuk NU. Caranya bagaimana? Minimal dengan cara-cara seperti ini. Saya sampaikan Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 sodakoh yang bisa kita lakukan. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer matamu, cepet malu tuh. Malah carry, pakai lagi. Amplop nggak jelas, kehilangan akik. Rasulullah bersabda, "Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Ada 3 hal yang bisa kita sedekahkan. Jangan kamu pakai sedekahnya cuma tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Karena ibadah yang paling gampang itu adalah sedekah, yang paling gampang itu adalah senyum. Maka setiap kali ada kotak infak di masjid, saya senyum. Kenapa? Karena senyum adalah sedekah. Matamu. Ada kotak infak? Hati-hati Pak. Waktu adalah uang. Itu artinya kalau kamu ngajak main temen, dia bilang nggak punya waktu, berarti temenmu nggak punya uang. Diam adalah emas. Makanya kalau istrimu minta emas, kamu waktu adalah uang. Kalau istrimu minta uang, dikasih. Bisa Pak ya? Jalur duit, diam. Apa sedekah yang bisa kita lakukan? Mangkana sing sapa wonge, barang siapa lahu ilmun, baginya ilmu, dia punya ilmu, orang alim, falyatasaddaq, maka dia hendaknya bersedekah bi ilmihi, dengan ilmunya, mulang ngajar.
Ini tingkatan orang alim, guru, kiai. Mulang ulama. Di mana tingkatan ulama ini paling tinggi? Man akramal ulama faqad akramani, kata Nabi. Barang siapa memuliakan ulama, maka dia benar-benar telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, barang siapa memuliakan aku, faqad akramallah, maka benar-benar dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah ma'wahul jannah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka baginya adalah surga. Tingkatannya di mana? Ulama alim, bersedekah dengan ilmunya. Maka Pak Bupati, saya lagi merintis program yang akan saya lakukan gantian per provinsi di Indonesia, sembako untuk kiai kampung. Gus Miftah berbagi sembako untuk kiai kampung. Saya pengen berbagi sembako untuk kiai-kiai di pedesaan. Kalau di Jogja namanya Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum. Orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk ngurusi yasinan malam Jumat, menjaga tahlilan, manakipan, sholawatan, dari urusan kematian sampai kelahiran. Semuanya yang ngurusi orang-orang seperti ini. Kalau diukui namanya apa? Mbah Mudin. Nah, itu penting. Anda itu kurang ajar. Kalau punya menantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Polisi. Matanya mendelik. Begitu mantunya Mudin, mantumu siapa? Mudin. Polisi penting, Mbah Mudin nggak kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Mbah Mudin. Mudin mati, bungkus sendiri. Ini orang-orang yang tidak pernah diperhatikan, padahal mereka apa? Tingkatannya tinggi. Coba gini, kemarin pemerintah kesulitan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Ternyata ketika menggunakan fatwa dari tokoh-tokoh agama, ternyata bisa berhasil. Mereka penting, tapi nggak pernah diakui keberadaannya. Contoh, kemarin awal pandemi, para artis teriak-teriak, minta apa? Kartu prakerja. Kiai-kiai kampung dan nggak ada yang teriak. Kenapa? Karena mereka orang-orang mukhlis, orang-orang ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Selama ini nggak ada perhatian, padahal tingkatannya ini paling tinggi. Man akramani faqat akrama, mohon maaf, man akramal ulama faqat akramani. Maka kalau Pak Bupati pengen memuliakan Kanjeng Nabi, gampang. Salah satu caranya apa? Memuliakan para ulama. Dan saya yakin kehadiran Bupati hari ini karena niat memuliakan Kiai. Amin. Dengan nambah amplop. Amin. Kan aku udah mendoakan. Masa kamu tidak subsidi silang? Sallu ala Nabi Muhammad. Al-alim. Orang sering mengatakan begini, Gus, kan kiai modelnya macam-macam. Kita ikut yang mana? Ikutlah kiai yang alladzina hum warasatul anbiya, yang merupakan ahli waris para nabi. Ciri-cirinya apa? Satu, yang mencintai bangsanya. Ikutlah ulama yang mencintai negaranya. Karena Rasulullah mengajarkan hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Jadi kalau ada ustadz, kiai, habaib memprovokasi kita membenci pemerintah, membenci negara, membenci presiden, jangan diikuti, karena itu bertentangan dengan perintah Nabi. Setuju? Jangan terprovokasi. Bupati, presiden boleh dikritik, tapi dengan cara yang baik. Pak Zukri punya salah, silahkan diingatkan, tentunya dengan cara yang ma'ruf. Itulah konsep watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka ulama yang harus kita ikuti adalah yang meneladani Nabi. Salah satunya mengajarkan kepada kita untuk mencintai para pemimpin kita. Kalau dia
Kalau benar dukung, salah kritik. Dan dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada istilah pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Kalau Anda mengaku Ahlussunnah melawan pemerintah yang sah, jelas itu adalah bukan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini haul NU, ini muktamar apa nuwun sewu, ini harlah NU. Walaupun selama ini orang NU hanya untuk komoditas politik. Jadi kalau mau nyalon semuanya ngaku NU, mendadak NU. Termasuk matamu. Pak Bupati ini selalu pakai serban hijau. Serbannya Pak Kiai Said kayaknya. Betul Pak Bupati ya? Tuh, serbannya keren tuh. Pak Bupati harus mencintai NU supaya Pak orang NU juga mencintai Pak Bupati. Jangan Kiai itu dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Kalau mau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya matang dibuang pertama kali. Kan jancuk. Maka mudah-mudahan ini silaturahmi yang indah Pak Bupati. Amin. Kok orang NU itu susah diatur ya Gus? Itu yang salah guru TK. Gara-gara nyanyi lagu balonku ada 5. Itu kurang ajar lagu itu Pak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau jar. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus kok balon hijau? Padahal hijau itu kan warna NU. Maka kenapa orang NU itu nggak bisa akur, nggak bisa kompak? Karena balon meledos. Jadi susah suruh kompak. Mau diganti balon apa kek? Balon hijau. Kenapa Bu? Boyong meletus balon pintir. Kalau ungu bahaya. Meletus balon ungu, janda langsung teriak, ah. Maka kewajiban Ahlussunnah salah satunya adalah memuliakan para ulama, kiai dan habaib. Orang-orang yang berilmu, alaikum bimujalasatil ulama. Semalam saya sampaikan di Siak, di puluhan ribu orang saya bilang, an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Kalau saya pengajian di lokalisasi Pak Bupati, saya bilang memandang wajah kiai itu ibadah. Mbak-mbak PSK langsung teriak, beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah, apalagi bisa ngeloni. Ya Allah. Saya langsung lari mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Kalau saya ngaji di lokalisasi, saya nggak mungkin ngajak Pak Zudri. Bahaya, mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia Pak Bupati. Gimana enggak ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Orang bilang Gus Miftah pakai kacamata hitam supaya membatasi pandangan kamu, salah. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Maka perintahnya apa? Fal yatasab bi ilmi. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian bermujalasah dengan para ulama, duduk-duduk bermajlis taklim, ngaji bersama ulama, wasimai kalamil hukama, mendengarkan fatwa para hukama. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhyil qalba al-mayyita, Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan tanah bima'il matori, dengan air hujan. Makanya kalau pengajian seperti ini pasti nyaman, betul? Kalau Pak Bupati besok pengen kampanye, gampang bikin pengajian kayak gini toh, selesai Pak. Kalau Pak Bupati ngumpulin sendiri pasti pakai amplop. Amplop satu-satunya makan bes, betul? Cukup diundangkan Gus Miftah Pak, dengan kontrak yang jelas.
Maka Ahlussunnah sangat menghargai para ulama dan kiai. Ada pertanyaan, Gus, bagaimana dengan posisi para habaib? Ini mohon maaf saya sampaikan. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada kaidah begini. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Coba Anda bedakan mana hormat, mana taat. Hormat itu mutlak, taat pilih-pilih. Selaku sosok dan dzurriyyah Kanjeng Nabi, Habib wajib dihormati. Tetapi perilaku, tindakan dan ucapannya tidak harus ditaati. Tergantung isinya. Kalau isinya baik, kita taati. Kalau isinya nggak baik, jangan ditaati. Saya dulu dibilang begini, Gus Miftah kok anti Habib Rizik? Siapa bilang? Saya pernah foto bareng dengan beliau di Jamarat, di Mina. Kalau beliau sosoknya selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, saya hormati. Tetapi ketika saya berbeda pendapat dengan beliau, saya tidak wajib untuk mentaati pendapat beliau. Boleh berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapatmu jangan mengurangi rasa hormatmu. Itu baru keren. Saya nggak boleh sahabat-sahabat saya Banter Ansor membenci Habib Rizik. Anda nggak boleh. Kalau memang dzurriyyahnya Kanjeng Nabi wajib dihormati, walaupun tidak harus ditaati. Contoh beginilah, Pak Kiai sama tadi Pak Kiai Hudori, Kiai saya. Ini bedanya taat dengan hormat. Begitu sholat subuh, Pak Kiai bilang sama saya, ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati, di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Iya, itu kok tua kok bajunya Fatayat. Nyamar dia, sok tua, sok muda. Pak Kiai Hudori bilang sama saya begini, Miftah imami sholat duhur. Beliau Kiai saya santrinya beliau. Saya jawab, boten Pak Kiai, tidak Pak Kiai, Anda saja yang imami. Begitu saya jawab tidak, berarti saya tidak hormat dong, tidak taat dong dengan Pak Kiai Hudori. Tapi tidak taat saya kepada beliau karena menjaga rasa hormat saya kepada beliau. Pak Sugri, santri saya, Sugri kamu ngimami sholat maghrib. Pak Sugri bilang, boten, Gus Miftah saja yang ngimami. Begitu dia jawab boten tidak, berarti dia tidak taat kepada saya. Tetapi tidak taatnya karena hormatnya kepada saya. Boten yang ngimami Pak Kiai mawon. Konteksnya seperti itu. Contoh suami istri, ibu pulang masak untuk suaminya. Suaminya jenengan aturi, Pak makanan sudah siap, yuk makan. Suaminya bilang, sudah bapak nanti ibu duluan. Sebagai istri yang paham dengan konteks hormat dan taat, Anda akan mengatakan, boten, tidak, saya makannya nunggu bapak. Ora kaya awakmu, ayo Pak makan. Dia bilang, udah ibu duluan saja. Oke. Itu ceniningan tak Kandani? Nggak boleh. Boten, saya nunggu bapak. Malah oke. Bapak tak sisani ya matamu. Jadi pemahamannya pas gitu loh. Pemaknaannya itu pas. Apalagi ibu-ibu ingat loh, perempuan solehah itu salah satu cirinya apa? Wa in amartaha atau atka. Kalau diperintah taat. Maka mohon maaf, istri yang baik itu adalah suami belum minta, istri sudah nawarin. Bapak rong jaluk wedang, wedangi. Belum minta kopi, kopi ini. Belum minta susu. Dikasih susu kok susoni gitu. Kamu tahu kenapa susu dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kalau saya dengan Pak Bupati punya prinsip, laki-laki itu seperti soda.
artinya kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Saya cuma pesen sama ibu-ibu, kalau nyusui anaknya please ASI, jangan susu kaleng. Baru 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Bagaimanapun ASI itu lebih keren daripada susu sapi, karena ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana, bisa pengajian, bisa ke sawah, bisa ke sawit, praktis. ASI itu ekonomis, kemasannya nggak gampang pecah. ASI demokratis, bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Dan ASI Pak Kiai dilindungi badan hukum, BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi susunya gampang disentuh oleh orang lain. Kenapa? Karena susu sapi tidak dilindungi oleh badan hukum. Kan nggak ada sapi pakai BH. Ada-ada saja. Maka kita muliakan para ulama karena ilmunya. Falyatasaddaq bi ilmi. Yang kedua, kok sudah 1:30? Alah rawurone cerewet. Menengok. Pak Bupati itu tipe cowok pendiam, diam-diam transfer, diam-diam ngamplopi. Kalau sampai saya pulang nggak ditransfer, santet. Ngopi dulu. Adem. Ini kopi agak panas, degan dingin. Tak minum pulang saya mulai anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu bahasa Indonesianya apa? Masa kencing tawar menawar matamu yura kok. Masa kencing tawar menawar. Anyang-anyangan itu bahasa Indonesianya kencing makcrit-makcrit. Karena memang susah Pak Bupati, ada banyak bahasa Indonesia itu tidak bisa dibahasa, bahasa Jawa tidak ada bahasa Indonesianya, nggak ada. Contoh mususi beras, apa bahasa Indonesianya? Nggak ada. Mencuci, berarti nggak ada bedanya dong beras dengan sempak. Kalau orang Jawa beda Pak Bupati, beras dipususi, piring disai-sai, baju dicuci, gitu. Karena memang bahasa Jawa itu bahasa dengan apa namanya, bahasa dengan kosakata terkaya di dunia itu bahasa Jawa. Coba makan bahasa Arabnya Pak Bupati cuma satu, akala yakulukul. Bahasa Inggrisnya it, jadi Bupati it, Gus Miftah it, Pak Kiai Hudori it, Banser it, Rondo it. Tapi kalau bahasa Jawanya Pak Bupati, dari paling halus sampai paling kasar ada. Dahar, urung muntal cangkeme, alon-alon. Kok kamu kasar? Yang halus kayak aku dong. Dahar, nedi, mangan, madang, nguntal, badok, nyekek, gablak, nutul, nyosor loh. 10 Pak Bupati. Siapa itu? Kiai Hudori. Bersama siapa? Bupati nembe napa? Dahar, enak. Siapa kayak Banser? Nembe napa? Badok. Loh, tidur itu loh bahasa Inggrisnya cuma satu, sleep. Bupati, sleep. Kiai Hudori, sleep. Gus Miftah, sleep. Kiai Misbah, sleep. Muslimat, diselipi. Coba bahasa Jawanya. Sare, tilem, turu, ngorok, micak, batang. Halo. Siapa itu? Bupati. Nembe nopo? Sare. Siapa kae? Banser. Nembe nopo? Batang, Pak. Siapa kuwi? PSHT. Nembe nopo? Micak. Wis lemu micak mengkurek ya Allah. Kayak pelampung. Yang kedua, sedekah dengan apa? Wa man kana lahu malun, yang punya harta,
Falyata sodak bimalihi, sedekah dengan hartanya. Selawatan dulu yuk, dengan kepanasan. Yang kepanasan mudah-mudahan saya doakan pulang hitam. Oh enggak, pulang insya Allah panasnya hari ini menjadi benteng dari panasnya api neraka. Maka ibu-ibu muslimat saya doakan masuk surga pertama kali berangkat habis pengajian ya. Ya selamatan emang NU ya. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wada bareng-bareng sholli wa sallim malam Jumat ali kubur mulai nang omah kanggo jalodonga wajan Quran ajan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali bredes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli iman ala mada sholli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali kebaco temenan game anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal tarik kesi dunyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman sekarang dijawab yang kenceng, tunjukkan cintamu untuk Indonesia. Kami cinta tanah air. Kurang kenceng, ulangi. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman ala mada sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi
iman kurang kenceng sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali biman qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi ini adalah ciri khas orang-orang Nahdlatul Ulama untuk selalu mengajak para nahdien untuk mencintai Indonesia. Saya ingat kata Bung Karno, jadilah orang Hindu tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Katolik tapi jangan jadi orang Roma, Italia. Jadilah orang Islam tapi jangan jadi orang Saudi Arabia. Makanya Islamnya kita ambil dari sana karena Nabi memang di sana, tetapi budaya kita tidak harus mengikuti budaya Saudi Arabia. Maka begitu masuk ke Indonesia boleh berpenampilan sesuai dengan budaya kita masing-masing. Saya orang Jogja pakai blangkon walaupun saya puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Santri saya ada yang Indo-Pakistan, bapaknya iblis ibunya setan. Boleh pakai peci kayak Pak Bupati. Saya mau tanya, peci yang dipakai Pak Bupati sama Bapak-Bapak Kiai ini songkok Islam apa songkok nasional? Nasional. Berarti orang Nasrani boleh nggak pakai songkok? Boleh, wong das-dase. Blangkon ini budaya, boleh nggak Gus minta pakai blangkon? Boleh. Ini kemarin saya nyumbang NU Muktamar di Lampung, jual blangkon lelang, laku 900 juta Pak. Blangkon saya laku 900 juta, saya nyumbang untuk NU. Saya bilang hari ini kalau kita ngomong menghidupkan NU salah. Yang ada itu kita cari hidup dari NU. Sok-sokan kita hidupkan NU, matamu. Kemarin Pak Bupati saya mendapatkan 3 rekor leprit lembaga prestasi Indonesia dan dunia. Saya dikasih 3 penghargaan. Yang pertama, blangkon paling mahal di dunia. Saya buat harga 90.000, laku 900 juta. Berapa kali lipat itu? 100 kali lipat. Oh, lebih malah. 900 juta. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa? Sebagai dai yang paling konsisten dan kontinu pengajian di lokalisasi. Sudah 22 tahun membersamai para lonte-lonte. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai ustadz dan selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Coba kalau Anda lihat Instagram saya, orang tiap hari ngetek gambar saya di bokong truk. Orang Riau, orang Kalimantan, orang Jawa Barat, orang Jogja, paling banyak. Yang kurang ajar satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah, captionnya, quote-nya, ya Allah, silitmu adalah rezekiku. Luar biasa mbahmu. WC luar biasa. Saya curiga, jangan-jangan ibu-ibu kalau ngising sambil membayangkan saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu lagi, soal sedekah tadi. Yang ketiga, PR. Besok saya sampaikan pas diundang Pak Bupati. Kalau sekarang nggak usah ngundang Pak Bupati, cukup numpang, cuman nambahin. Ingat teorinya, 1 diganti oleh Allah 10 kali lipat. Saya nyumbang pembangunan 10 juta, Allah menitipkan melalui Pak Bupati 10 kali lipat. Ingat, saya tidak minta, hanya mengingat. Kata era kerungu. Nanti Pak Bupati pulang ketemu istri langsung nyanyi, Pak Bupati telur jena orang nudel ora penak nudel kerasa penak sing didudel dangak-dangak. Saya itu kalau ngaji sama orang-orang yang santai ini malah seneng. Jadi bupati, pejabat, gubernur tuh nggak usah protokoler, tuh santai aja gitu.
itu lebih dihargai oleh masyarakat. Kadang-kadang mau ketemu bupati, alah ngapain toh? Besok kamu selesai bupati juga biasa-biasa saja kok. Kan bupati juga nggak lama, cuma 5 tahun, malah 3 tahun setengah. Kau pilih 2 kali, cuma 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Makanya saya pengen menemani Pak Bupati supaya nggak ketangkap KPK. Artinya apa? Kinerjanya kita awasi, kalau salah kita ingatkan, kalau benar kita dukung. Setuju? Tak ewangi Pak Bupati. Wa man kana lahu malun, yang kedua, barang siapa punya harta, falyatasaddaq bimalihi, hendaklah dia sedekah dengan hartanya. Ini ada potensi peluang. Coba dilihat dalam kitab Wasiatul Mustafa. Di situ ada hadis yang indah dari Nabi kepada Sayyidina Ali. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, la yanalu min rahmatillah, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, wa sa'ata ridwani, dan keluasan ridhonya Allah, bikasratil ibadah, dengan banyaknya ibadah, walakin yanaluha, tetapi mereka mendapatkan rahmat Allah dan nya Allah bisakhawatin nafsi, dengan menjadi pribadi yang sakho, yang dermawan. Jadi walinya Allah itu, mohon maaf, orang kaya itu lebih gampang jadi walinya Allah dibandingkan orang alim, selama dia bisa memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Ahli sodakoh itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Kenapa? Kalau dia ahli ibadah, sholat tahajud, yang mendapatkan manfaat dirinya. Dia puasa Daud, yang mendapatkan hikmahnya dirinya. Tetapi ketika dia ahli sodakoh, yang mendapatkan manfaat adalah orang lainnya. Maka ketika kita memberi sama orang, yang seharusnya berterima kasih adalah yang memberi, bukan yang menerima. Kenapa? Karena pemberianmu bisa menyelamatkan dunia si penerima, sementara si modiar begitu. Jadi kalau kita sedekah, yang harusnya terima kasih itu yang memberi, bukan yang menerima. Karena pemberianmu menyelamatkan mereka, sementara doa mereka, mohon maaf, pemberianmu menyelamatkan dunia mereka, sementara doa mereka menyelamatkan akhirat kita. Jadi yo nyah-nyoh ngono lho. Pengajian kok hitungan. Nyoh. Dua ilmu mulang. Dua bondo nyumbang. Sing terakhir, dua tenaga rewang. Ojo dadi si nomor 4, ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya ijo. Sing coklat insyaallah luwih nemen. Jadi kiai itu, mohon maaf, ini prinsip ya, konco-konco NU ya. Anda boleh menerima tapi jangan minta-minta. Saya alhamdulillah santri saya semuanya gratis, Pak Zubri. Makan, minum, belajar di pondok gratis. Saya punya prinsip, pondok dan kiai itu boleh menerima tapi jangan minta-minta. Jangan pernah bikin proposal. Jangan datang ke kabupaten hanya mengajukan proposal, nggak boleh. Malu, hasilnya nggak seberapa. Bahkan di pondok saya nggak ada kotak infak. Malu saya. Ini prinsip. Kalau saya sebagai kiai mengajarkan kepada santri untuk membuat proposal, besok santri saya jadi kiai, pekerjaannya tidak mulang santri tapi buat proposal. Saya tuh kadang-kadang tersinggung dengan teman-teman yang menggunakan anak-anak panti asuhan sebagai modus. Rasulullah mengatakan kan begini, Pak, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku itu dengan orang yang mau ngurusi anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Artinya apa? Saling berdekatan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ngopeni anak yatim dengan kemampuannya. Kalau kamu mampu ngopeni 2 orang, ya 2 santri yang kamu ngopeni anak yatim itu.
Jangan anak yatim kamu kumpulkan di pondok sebagai alat untuk bikin proposal, minta ke sana kemari. Begitu dapat duit dia tuku mobil, jangan gue pengasuh. Mobilnya ditulisi mobil dinas panti asuhan pondok Andermis. Dermis. Akhirnya apa? Anak yatim jadi korban. Maka kalian boleh bikin pesantren, tapi harus punya kemampuan. Kemarin Atta Halilintar mau bikin pesantren, wartawan telepon sama saya, datang ke rumah saya, wawancara tentang Atta Halilintar soal mau bikin pesantren. Saya bilang apa? Jangan latah. Bikin pesantren itu tidak semata-mata masalah uang. Kalau Anda nggak punya kemampuan soal ilmu, jangan bikin pesantren. Caranya bagaimana? Sumbangkan uangmu kepada mereka yang punya pesantren. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekarang banyak orang kaya bikin pesantren, dipasrahkan kepada pengasuh atas nama pondok pesantren Tahfidzul Quran. Dapat santri diajar oleh pengasuh. Di tengah jalan antara pendana dengan pengasuh ternyata konflik. Yang terjadi apa? Pengasuhnya kalah, akhirnya pengasuhnya pergi. Yang jadi korban siapa? Santri. Kan gampang Gus, besok cari kiai lagi. Kamu salah. Mengajarkan Al-Quran itu ada sanad ilmunya. Kalau gonta ganti kiai, kasihan santrinya. Mendingan itu udah Kiai Khudori bangun, saya nyumbang semampu saya. Itu baru keren. Betul. Makanya kalau di pondok saya punya istilah la ilaha illallah ngerogoh kantong kayak ke uang. Orang kaya awakmu, la ilaha illallah ngerogoh sakmu kayak ke aku. Ini kewibawaan pesantren. Supaya apa? Marwah NU terjaga. Rungokno bocah PS Jatiwi. Rupamu kaya kota infak. Maka doakan Pak Kiai dan semuanya. Insya Allah saya akan membuat program tali asih dari Gus Miftah untuk Kiai kampung. Saya akan membuat sembako minimal sebulan 1000 sembako. Akan saya bagi gantian di provinsi-provinsi di Indonesia sebagai cinta saya kepada Nahdlatul Ulama. Sudah jam 2:30, pengajian dianggap selesai. Kan aku capek. Dari Pak Bupati juga belum jelas. Tambah. Karena saya masih banyak jadwal di Riau, ada 12 lokasi di Riau. Saya pulang dari Riau ada 21 lokasi di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Setelah itu ada 12 lokasi di Lampung. Setelah itu 12 lokasi di Jawa Timur. Akhir bulan 10 lokasi di Kalimantan. Doakan saja mudah-mudahan saya sehat. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih semua panitia, Bapak Ibu, warga Uhui. Kita akhiri dengan salawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi
rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'ud su'il khatimah, dakhilna al-jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.